Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kembali lagi bersama Bu Eri membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 4 dengan tema 9 kayanya negeriku. Nomor 1, perhatikan kegiatan berikut. 1. Membersihkan tepi danau dari sampah. 2. Menanam bibit pohon di area bekas penambangan. 3. Kerja bakti membersihkan selokan dari sampah. 4. Menggunakan pukat harimau saat menangkap ikan. Pertanyaannya, contoh kegiatan yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jika kita perhatikan kegiatan-kegiatan tersebut yang termasuk dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam, ada di nomor 1, yaitu membersihkan tepi danau dari sampah. Lalu nomor 2, menanam bibit pohon di area bekas penambangan. Dan nomor 3, kerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu 1, 2, dan 3. Nomor 2, perhatikan hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan sekitar berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya alam. 2. Menerapkan perilaku hemat energi. 3. Tercukupi kebutuhan air bersih. 4. Melakukan reboisasi. Pertanyaannya, hak warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jika kita perhatikan yang termasuk hak warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar itu ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, dan nomor 3, tercukupi kebutuhan air bersih. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan B, yaitu nomor 1 dan 3. Sedangkan untuk nomor 2, menerapkan perilaku hemat energi, dan yang nomor 4, melakukan reboisasi, itu termasuk kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Nomor 3, bacalah ilustrasi berikut. Kamu dan teman satu kelasmu akan mengadakan piknik. Penentuan tempat piknik dilakukan secara musyawarah. Hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan pendapatmu. Pertanyaannya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dapat kamu tunjukkan dengan tindakan A. Mengajukan usul pengulangan musyawarah. B. Menerima keputusan musyawarah. C. Meninggalkan ruangan musyawarah. D. Memutuskan untuk tidak ikut piknik. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah di pilihan B, yaitu kamu harus menerima keputusan musyawarah walaupun hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan pendapatmu. Nomor 4, perhatikan beberapa tindakan individu berikut. 1. Menyalakan lampu pada siang hari. 2. Mematikan televisi saat akan istirahat. 3. Menutup keran air setelah digunakan. 4. Membuka keran air selama mencuci piring. Pertanyaannya, tindakan yang mencerminkan sikap hemat energi ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4.
Jika kita perhatikan, tindakan individu yang mencerminkan sikap hemat energi itu ada di nomor 2, yaitu mematikan televisi saat akan istirahat, dan di nomor 3, yaitu menutup keran air setelah digunakan. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan C, yaitu nomor 2 dan 3. Nomor 5, menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu upaya menjaga ketersediaan air bersih. Pertanyaannya, menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara A. Membakar sampah di hutan, B. Menyimpan sampah hingga membusuk, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Menebang pohon di lingkungan rumah. Dan pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan C, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itulah salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nomor 6, setiap orang berhak menikmati sumber daya alam untuk kehidupan. Pertanyaannya, perilaku yang sesuai dengan pelaksanaan hak tersebut terdapat pada pernyataan A. Lani mengambil terumbu karang untuk diletakkan di akuarium. B. Ayah Edo mencari ikan dengan memanfaatkan pukat harimau. C. Ibunya Dayu melakukan reboisasi setelah melakukan tebang pilih. C. Ketika rekreasi, Benny membuang kaleng bekas minuman di pantai. Dan pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan C, yaitu ibunya Dayu melakukan reboisasi setelah melakukan tebang pilih. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan dengan teliti gambar apakah itu? Pertanyaannya, tindakan tersebut menghambat pelaksanaan hak warga masyarakat karena A. Pengendara motor berhenti di zebra cross telah melanggar pejalan kaki. B. Polusi udara menghambat masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat. C. Bepergian menggunakan motor mencerminkan perilaku tidak hemat bahan bakar. D. Pengendara motor yang ugal-ugalan membahayakan pengguna jalan yang lain. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah di pilihan B, yaitu polusi udara menghambat masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Nomor 8, bacalah kutipan wawancara berikut. Vito bertanya, apakah manfaat PLTA, Pak? Pak Tono menjawab, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Dewi bertanya, dimanfaatkan untuk apa saja energi listrik tersebut, Pak? Pak Tono menjawab, masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik. Pertanyaannya, narasumber dalam kutipan wawancara tersebut adalah A. Vito, B. Dewi, C. Pak Tono, D. Pak Guru. Perlu Ibu ingatkan, narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan dari pewawancara. Dan narasumber itu merupakan orang yang ahli di satu bidang tertentu. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu Pak Tono. Nomor 9, bacalah kutipan wawancara berikut. Doni, selamat siang Pak. Pak Harun menjawab, selamat siang Doni, silakan duduk. Doni berkata, terima kasih. Kedatangan saya di rumah Bapak ingin bertanya tentang sumber energi. Menurut Pak Harun, sumber energi apa yang paling besar di bumi? Pak Harun menjawab, menurut saya, matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Doni bertanya lagi, mengapa demikian Pak? Pak Harun menjawab, energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Pertanyaannya, tema dalam kutipan wawancara tersebut adalah A. Sumber energi paling besar di bumi, B.
B. Manfaat sumber energi bagi manusia. C. Macam-macam sumber energi di bumi. D. Cara menghemat sumber energi di bumi. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah di pilihan A, yaitu sumber energi paling besar di bumi. Itulah tema yang dibahas dalam kutipan wawancara tersebut. Nomor 10, bacalah kutipan wawancara berikut. Andi bertanya, bahan bakar apakah yang dipakai orang-orang untuk memasak pada zaman dahulu sebelum menggunakan LPG? Ibu guru menjawab, dahulu orang memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah. Andi bertanya lagi, mengapa sekarang sudah jarang orang yang menggunakan kedua bahan tersebut? Ibu guru menjawab, bahan bakar tersebut dianggap tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, bahan bakar diganti dengan bahan bakar LPG yang lebih ramah lingkungan. Pertanyaannya, yang berperan sebagai pewawancara dalam kutipan wawancara tersebut adalah A. Andi, B. Pengguna LPG, C. Penjual LPG, D. Ibu guru. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah Andi. Perlu kalian ketahui, pewawancara adalah orang yang menginginkan suatu informasi atau orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nomor 11, bacalah kutipan wawancara berikut. Pewawancara bertanya, narasumber menjawab, kipas angin dapat bergerak karena ada aliran listrik yang menggerakkan kipas angin. Pertanyaannya, kalimat pertanyaan yang sesuai untuk melengkapi kutipan wawancara tersebut adalah A. Di mana kipas angin bergerak? B. Siapa yang menggerakkan kipas angin? C. Mengapa kipas angin dapat bergerak? D. Kapan kipas angin bergerak? Dan pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu mengapa kipas angin dapat bergerak. Itulah kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara, sehingga narasumber menjawab seperti yang ada dalam kutipan wawancara tersebut. Nomor 12, bacalah kutipan wawancara berikut. Pewawancara, sajakah contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas? Narasumber menjawab, contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas yaitu kompor listrik dan setrika. Pertanyaannya, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kutipan wawancara tersebut adalah A. Apa, B. Siapa, C. Di mana, D. Kapan. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu apa. Apa adalah kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat yang disampaikan oleh pewawancara. Maka jadilah, apa sajakah contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas? Nomor 13, bacalah kalimat pertanyaan berikut. Mengapa ibu dan keluarga pindah ke pengungsian ini? Pertanyaannya, kalimat jawaban yang tepat untuk menjawab kalimat pertanyaan tersebut adalah A. Umur anak saya 5 tahun, Pak. B. Sudah dari 2 bulan yang lalu, Pak. C. Awalnya api muncul merambat ke sekelilingnya. D. Rumah kami hangus terbakar dan belum menemukan tempat tinggal yang baru. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu rumah kami hangus terbakar dan belum menemukan tempat tinggal yang baru. Nomor 14, perhatikan bentuk energi berikut. 1. Panas, 2. Cahaya, 3. Bunyi, 4. Gerak. Pertanyaannya, bentuk energi yang dihasilkan korek api yang menyala adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Agar kalian bisa menjawab dengan benar, maka coba kalian bayangkan korek api yang sedang menyala.
energi apa yang dihasilkan dari korek api yang menyala tersebut? Iya, energi yang dihasilkan adalah 1 yaitu energi panas dan 2 energi cahaya. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan A yaitu 1 dan 2. Nomor 15, perhatikan beberapa alat berikut. 1 lampu, 2 kipas angin, 3 radio, 4 blender. Pertanyaannya, pasangan yang tepat berdasarkan perubahan bentuk energi adalah A. Listrik menjadi panas terjadi di alat nomor 1 dan 2. B. Listrik menjadi cahaya terjadi pada alat nomor 1 dan 3. C. Listrik menjadi bunyi terjadi pada alat nomor 1 dan 4. D. Listrik menjadi gerak ada di alat nomor 2 dan 4. Oke, perhatikan alat-alat tersebut. Untuk lampu itu perubahan energinya dari listrik menjadi cahaya dan panas. Untuk kipas angin perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Sedangkan radio perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi bunyi. Dan untuk blender perubahan energinya dari energi listrik menjadi gerak. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah di D, yaitu perubahan listrik menjadi energi gerak terjadi pada nomor 2 dan 4, yaitu kipas angin dan blender. Nomor 16, pasangan antara energi yang digunakan dan energi yang dihasilkan yang tepat adalah di pilihan A ada gambar kipas angin, energi yang digunakan listrik, yang dihasilkan bunyi. B ada gambar lampu, energi yang digunakan adalah cahaya, yang dihasilkan energi gerak. C ada gambar blender, energi yang digunakan cahaya, yang dihasilkan panas. Di pilihan D gambarnya adalah setrika listrik. Energi yang digunakan adalah energi listrik dan energi yang dihasilkan adalah panas. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah di pilihan D, yaitu setrika, energi yang digunakan adalah listrik dan yang dihasilkan adalah panas. Nomor 17, perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. 1 ayam, 2 emas, 3 angin, 4 minyak bumi, 5 tumbuhan, 6 aluminium. Pertanyaannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, D 4, 5, dan 6. Ya, jika kita perhatikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada di nomor 2 yaitu emas, lalu 4 minyak bumi, dan nomor 6 yaitu aluminium. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan C yaitu 2, 4, dan 6. Selebihnya itu yaitu yang nomor 1 ayam, 3 angin, dan 5 tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 18, amatilah gambar berikut. Kalian amati gambar apa itu? Pertanyaannya, perubahan energi yang terjadi pada benda seperti yang tampak pada gambar adalah A. Energi listrik menjadi energi panas dan energi kimia. B. Energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. C. Energi kimia menjadi energi listrik dan energi bunyi. D. Energi cahaya menjadi energi bunyi dan energi listrik. Jika kita amati, benda yang ada pada gambar itu adalah televisi. Maka perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah di pilihan B, yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi.
Nomor 19, perhatikan beberapa pernyataan pada tabel berikut. 1. Membangkitkan listrik. 2. Menggerakkan kapal laut. 3. Menjemur ikan dan pakaian. 4. Sumber gaya otot tubuh. 5. Bahan fotosintesis. Pertanyaannya, pemanfaatan energi matahari oleh makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jika kita perhatikan, pemanfaatan energi matahari oleh makhluk hidup itu ada di nomor 1, yaitu bisa membangkitkan listrik dengan menggunakan panel surya tentunya. Kemudian nomor 3, menjemur ikan dan pakaian. Dan nomor 5, sebagai bahan fotosintesis itu pada tumbuhan. Maka pilihan jawaban yang tepat itu ada di pilihan C, yaitu nomor 1, 3, dan 5 adalah manfaat energi matahari oleh makhluk hidup. Nomor 20. Berikut yang merupakan hasil pertanian yang dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan pokok adalah A. Padi, singkong, ubi, dan jagung. B. Jagung, kacang tanah, cabai, dan bawang merah. C. Kunyit, lengkuas, jahe, dan temulawak. D. Bawang putih, mangga, jambu biji, dan kacang panjang. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu padi, singkong, ubi, dan jagung. Nah, itulah beberapa hasil pertanian yang memang dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan pokok. Nomor 21. Berikut yang merupakan sumber daya alam logam adalah A. Aspal, emas, belerang. B. Batu bara, minyak bumi, yodium. C. Batu kapur, emas, dan perak. D. Emas, perak, dan nikel. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah emas, perak, dan nikel adalah sumber daya alam logam. Nomor 22, perhatikan tabel berikut antara kekayaan alam dan manfaatnya. 1. Ikan sebagai sumber protein hewani. 2. Lebah sebagai bahan baku gula pasir. 3. Padi sebagai bahan mineral dan vitamin. 4. Tebu sebagai bahan baku kain sutra. Pertanyaannya, pasangan antara kekayaan alam dan manfaatnya yang benar adalah A1, B3, C2, D4. Dan pilihan jawaban yang tepat ada di A, yaitu yang nomor 1, yaitu ikan sebagai sumber protein hewani. Nomor 23, perhatikan tabel berikut antara jenis tambang dan pemanfaatannya. A. Minyak bumi sebagai bahan pembuatan perhiasan. B. Emas sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. C. Aluminium sebagai bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan. D. Intan sebagai bahan pengolahan minyak goreng, bensin, aspal, dan lilin. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara jenis bahan tambang dengan pemanfaatannya ditunjukkan oleh huruf A, D, B, C, C, B, D, A. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu huruf C. Aluminium sebagai bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan. Nomor 24, gambar berikut yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat dataran rendah adalah: apakah gambar A, gambar B, gambar C, ataukah D? Iya, pilihan jawaban yang tepat adalah B. Itu adalah gambar adanya industri atau pabrik-pabrik, dan itu adalah aktivitas ekonomi yang ada di dataran rendah. Kalau yang A itu adalah masyarakat yang ada di tepi pantai,
Kemudian C itu juga tepi pantai, untuk yang D itu untuk dataran tinggi. Nomor 25, dataran tinggi memiliki pemandangan yang indah. Kondisi tersebut menarik orang untuk datang dan menikmati pemandangan. Pertanyaannya, kegiatan ekonomi yang tepat bagi masyarakat daerah dataran tinggi tersebut adalah A. Membuka usaha penginapan, B. Menanam kopi dan teh, C. Menanam sayuran dan padi, D. Memanfaatkan lahan untuk beternak sapi. Dan pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan A, yaitu membuka usaha penginapan, sehingga orang yang datang untuk menikmati pemandangan itu ada tempat untuk istirahat. Nomor 26, perhatikan notasi not angka berikut. Ya, kalian perhatikan notasi not angka tersebut ya. Pertanyaannya, nada terendah dalam notasi not angka tersebut adalah A. Do yaitu angka 1, B. Re yaitu angka 2, C. Mi yaitu angka 3, dan Sol yaitu angka 5. Dan jawaban yang tepat ada di pilihan A, yaitu Do atau angka 1 itulah yang merupakan nada terendah dalam notasi not angka tersebut. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Kalian amati ya, kalian perhatikan gambar tersebut. Pertanyaannya, fungsi alat tersebut adalah A. Mengukur tinggi rendahnya lagu, C. Mengukur cepat lambatnya lagu, C. Mengukur kuat lemahnya lagu, D. Mengukur tebal tipisnya lagu. Jika kita perhatikan, alat yang ada pada gambar itu namanya metronome Maelzel, dan metronome Maelzel itu digunakan untuk mengukur tempo. Nah, karena tempo maka kaitannya dengan cepat lambatnya lagu. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu mengukur cepat lambatnya lagu. Nomor 28, perhatikan not angka berikut. Kalian perhatikan, amati. Pertanyaannya, nada Re yang itu angka 2 pada not angka tersebut memiliki nilai titik-titik ketukan. A. 1 ketukan, B. 2 ketukan, C. 3 ketukan, D. 4. Ya, jika kita amati setelahnya angka 2 itu ada titik-titik sebanyak 2. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu 3 ketukan. Ketukan pada angka 2, titik yang pertama sama titik yang kedua. Maka memang ketukannya ada 3. Nomor 29, perhatikan penggalan lagu berikut. Ya, kalian amati ya. Pertanyaannya, suku kata yang dinyanyikan dengan nada terendah adalah A. Lam, B. Yang, C. Bas, D. Kar. Ya, jika kita perhatikan, nada yang terendah adalah 7 dengan titik di bawah angka 7. Dan suku kata yang ada di nada terendah tersebut adalah lam. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu lam. Nomor 30, notasi angka berikut yang memiliki 1 ketukan adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian perhatikan yang mana jawabannya yang tepat. Notasi angka yang memiliki 1 ketukan. Iya, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Nomor 31, Udin memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Setelah selesai menggosok gigi, Udin titik-titik keran air. Iya, jawabannya adalah menutup. Jadi setelah selesai menggosok gigi, Udin menutup keran air. Itulah cara Udin memanfaatkan sumber daya alam yang berupa air secara bertanggung jawab. Nomor 32, menangkap dan menjual ikan dari hasil tangkapan merupakan hak masyarakat yang tinggal di wilayah. Iya, jawabannya pesisir pantai. Nomor 33,
kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di halaman rumah adalah titik-titik dan memberi pupuk. Iya, jawabannya adalah menyiram. Jadi, apabila kalian memang sengaja memelihara tanaman atau tumbuhan di halaman rumah, maka kalian semua berkewajiban untuk menyiram secara rajin dan juga memberi pupuk secara berkala. Nomor 34, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian perhatikan itu gambar apa? Pertanyaannya, dampak dari aktivitas pada gambar adalah banjir dan titik-titik. Iya, jawabannya adalah tanah longsor. Karena jika diperhatikan, aktivitas pada gambar itu ialah penebangan hutan secara liar tanpa dengan menggunakan sistem tebang pilih. Tentu saja akibatnya akan merugikan manusia, yaitu akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Nomor 35, bacalah kutipan wawancara berikut. Narasumber menjelaskan, sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbaharui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Pewawancara bertanya, titik-titik yang harus kita lakukan? Narasumber menjawab, oleh karena itu kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut. Pertanyaannya, kata tanya yang sesuai untuk melengkapi kutipan wawancara tersebut adalah iya. Kata tanya apa? Jadi jika dibaca secara lengkap, kalimat pewawancara adalah apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu narasumber terus menjawab, oleh karena itu kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut. Nomor 36, bacalah kutipan wawancara berikut antara Edo dan dokter. Edo berkata, selamat pagi Pak Dokter, nama saya Edo. Saya ingin mewawancarai Pak Dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Dokter menjawab, iya Dek Edo, silahkan. Edo bertanya, apa vaksin yang diberikan saat ini dok? Dokter menjawab, vaksin BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Pertanyaannya, berdasarkan cuplikan atau kutipan wawancara tersebut, yang berperan sebagai narasumber adalah iya, jawabannya adalah dokter. Nomor 37, perhatikan kalimat pertanyaan berikut. Berapa jumlah penumpang yang Bapak bawa dalam sekali terbang? Pertanyaannya, narasumber yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah iya, jawabannya adalah pilot. Karena di sana yang ditanyakan adalah penumpang yang dibawa dalam sekali terbang. Tentunya kaitannya dengan pesawat terbang. Nomor 38, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian perhatikan itu gambar apa? Pertanyaannya, perubahan bentuk energi yang terjadi jika alat tersebut digunakan, yaitu energi listrik menjadi energi iya, jawabannya adalah panas. Karena jika kita perhatikan alat yang ada pada gambar itu namanya hair dryer. Jadi alat tersebut bisa digunakan apabila menggunakan energi listrik. Lalu energi listrik itu berubah menjadi energi panas. Maka dari itu hair dryer bisa mengeringkan rambut. Nomor 39, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian perhatikan, kalian amati gambar apa itu. Pertanyaannya, sumber energi alternatif yang dapat menggerakkan benda pada gambar tersebut adalah iya, jawabannya adalah angin. Karena setelah kita perhatikan, gambar tersebut adalah perahu layar. Jadi perahu yang ada layarnya. Perahu tersebut bisa bergerak apabila layarnya itu digerakkan oleh angin. Maka dari itu energi alternatifnya berupa angin. Nomor 40, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian perhatikan, kalian amati gambar apakah itu. Pertanyaannya,
Aktivitas dalam gambar tersebut menggunakan sumber energi? Ya, jawabannya adalah panas matahari. Nah, setelah kita perhatikan, gambar tersebut adalah proses pembuatan garam. Jadi air laut bisa berubah menjadi garam karena ada bantuan panas matahari. Maka dari itu sumber energi yang digunakan berupa energi alternatif, yaitu panas matahari. Nomor 41, menangkap ikan menggunakan pukat harimau dilarang karena mengakibatkan rusaknya titik-titik sebagai tempat tinggal ikan-ikan kecil. Ya, jawabannya adalah terumbu karang. Makanya pemerintah sangat melarang penggunaan pukat harimau oleh para nelayan. Nomor 42, daerah perairan pesisir pantai dapat dimanfaatkan potensi air laut untuk budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Sementara itu, laut lepas dimanfaatkan untuk tambang minyak bumi. Pertanyaannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah? Iya, jawabannya minyak bumi. Sedangkan ikan bandeng dan rumput laut itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 43, sumber daya alam ini banyak ditanam di wilayah Sumatera dan sebagian Kalimantan. Sumber daya alam ini digunakan sebagai bahan baku minyak goreng. Pertanyaannya, jenis sumber daya alam tersebut adalah? Ya, kelapa sawit. Jadi sumber daya alam yang dimaksud yang banyak di wilayah Sumatera dan sebagian Kalimantan dan juga digunakan sebagai bahan baku minyak goreng itu adalah kelapa sawit. Nomor 44, lagu Desaku Yang Kucinta diciptakan oleh? Ya, jawabannya adalah Elmani. Nomor 45, perhatikan notasi angka berikut. Kalian perhatikan notasi angkanya. Pertanyaannya, nada yang memiliki 4 ketukan ditunjukkan oleh angka? Ya, angka 3. Itu ada 4 ketukan. Setelah angka 3 ada titik, titik, titik. Maka dihitung 4 ketukan. Nomor 46, sebutkan 2 tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Jawabannya, 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan untuk menampung kewajiban air hujan terhadap hutan yang telah gundul. 3. Menanam pohon supaya akar melakukan penanaman air dan kembali atau reboisasi, atau yang sering disebut dengan penghijauan. Nomor 48, bacalah kutipan wawancara berikut antara Prita dan Pak Fajar. Prita bertanya, apa sajakah manfaat sumber daya alam, Pak? Pak Fajar menjawab, sumber daya alam bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam bermanfaat sebagai sumber energi dan kelangsungan hidup. Prita bertanya lagi, apakah sumber daya alam tersebut dapat kita nikmati terus-menerus? Pak Fajar menjawab, tentu tidak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak dapat kita nikmati terus-menerus karena pasti akan habis. Prita, titik-titik. Pak Fajar menjawab, kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang tersebut dengan bijak. Kita tidak boleh menggunakannya dengan boros. Pertanyaannya, kalimat pertanyaan yang sesuai untuk melengkapi kutipan wawancara tersebut adalah? Ya, apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui agar tidak cepat habis? Nomor 49, bacalah kutipan wawancara berikut antara Kevin dan ibu guru. Kevin bertanya,
Apa manfaat yang diperoleh jika masyarakat dan pemerintah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Ibu guru menjawab, manfaat yang didapat jika masyarakat dan pemerintah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan diantaranya hidup aman, terhindar dari bencana alam, hasil alam yang melimpah, serta lingkungan asri dan bersih. Kevin bertanya lagi, apa yang harus dilakukan pemerintah jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan? Ibu guru menjawab, pemerintah seharusnya memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan wawancara tersebut, siapakah yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara? Jawabannya, yang berperan sebagai pewawancara adalah Kevin dan sebagai narasumber adalah ibu guru. Nomor 50. Energi memberikan manfaat yang besar bagi makhluk hidup, terutama manusia dan tumbuhan. Apa peran matahari bagi manusia dan tumbuhan? Jawabannya, bagi manusia untuk menjemur baju, menghangatkan tubuh, mengeringkan hasil pertanian. Bagi tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Nomor 51, perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, gambar C. Pertanyaannya, energi alternatif apa yang digunakan pada masing-masing gambar tersebut? Jawabannya, gambar A menggunakan energi alternatif matahari, gambar B air, gambar C angin. Nomor 52. Perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan dan amati. Pertanyaannya, apa akibat dari kegiatan tersebut bagi manusia? Sebelum menjawab, kita perhatikan dulu gambarnya. Gambarnya adalah membuang sampah ke sungai. Maka jawabannya adalah akibatnya akan menyebabkan tersumbatnya aliran air dan juga akan mengakibatkan banjir. Nomor 53, perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan, kalian amati gambar apakah itu? Pertanyaannya, apa saja manfaat sumber daya alam yang tampak pada gambar tersebut? Sebelum menjawab, kita perhatikan itu adalah gambar kacang kedelai. Maka jawabannya, manfaat kedelai adalah untuk bahan baku tahu dan tempe, juga bahan baku kecap, serta untuk bahan baku susu. Nomor 54, apa perbedaan nada dan tempo? Jawabannya, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nomor 55, perhatikan penggalan lagu berikut. Ya, kalian perhatikan penggalan lagu ini ya, amati. Pertanyaannya, tuliskan nada tertinggi dan terendah dalam penggalan lagu tersebut. Ya, setelah kalian perhatikan, jawabannya adalah nada tertinggi ada di angka 2 dengan tanda titik di atasnya. Nada terendah ditunjukkan oleh angka 7 dengan tanda titik di bawahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.